baru ajuin loan 1 juta, ternyata kena bunga admin 200.000. Nggak sesuai banget karena biaya adminnya 20%, kapok majuin lagi. Oke, jadi gini nih. Emang kalau ngajuin dana tunai atau loan on phone itu harus punya trik atau punya strategi. Halo, selamat datang kembali di channel Babak Tutorial. Kali ini di video saya yang saya upload kali ini adalah ngobrol santai part yang ke-9. Jadi ini adalah sesi di mana saya, Babak Tutorial bersama tim akan membalas setiap komentar dari para subscriber melalui video atau boleh dibilang VT. Jadi ini kayak kita bahas satu persatu komentar-komentar dari subscriber yang menurut saya atau menurut tim itu penting dan banyak orang yang nggak tahu dan patut untuk kita bagikan. Jadi terlepas komennya itu kita bahas di sini, kita juga jawab juga kok. Jadi jangan khawatir. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama atau komentar pertama yang menarik nih. Jadi ada komentar dari Kak Sepra. Nah, Kak Sepra ini nanya seperti ini. Limit kartu kredit apakah bisa naik sendiri tanpa kita memintanya ya Pak? Jawabannya bisa banget. Jadi kartu kredit saya ini limit awalnya tuh 32 atau 34 saya lupa. Nah saat itu saya nggak minta, saya nggak request, tahu-tahu naik jadi 50 juta. Nah saat itu emang era awal-awal punya kartu kredit Tokopedia Card, jadi baru pertama kali launching dan limitnya gede-gede. Makanya saya dapat 32 langsung lompat 50 tuh tanpa saya minta atau pengajuan. Nah kalau sekarang nih ya, berdasarkan pengalaman saya dan beberapa informasi yang saya lihat, itu udah jarang banget nih kita dinaikkan limit otomatis, jarang banget. Lebih banyaknya orang yang minta naik limit tapi ditolak gitu. Seperti itu. Nah tipsnya biar kamu dapat kesempatan untuk dinaikkan limitmu secara otomatis, yang pertama kamu harus sering transaksi. Jadi kartu kreditmu aktif, terus pembayaranmu lancar, nggak pernah terlambat, bayar full payment terus. Nah itu membuat analis bank itu tertarik untuk menaikkan limitmu. Oke, sepertinya udah cukup jelas. Dan pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Dot. Nah Kak Dot ini nanya gini. Transaksi pembelian barang menggunakan Tokopedia Card, total belanjanya minimal 50.000 ya Bang. Nah kalau transaksi lewat Shopee atau marketplace lain menggunakan Tokopedia Card itu minimal belanjanya berapa ya Bang? Oke, jadi gini Kak Dot, kalau pakai aplikasi Tokopedia emang kita kalau pakai kartu ini bayarnya itu dari Tokopedia udah membatasi. Jadi kayak minimal transaksi itu kamu harus 50.000 baru kamu bisa pakai kartu kredit Tokopedia Cardmu atau kartu kredit yang lain. Nah, kalau toko lain seperti Shopee, saya udah nyoba, kebetulan baru aja saya nyoba, saya check out, transaksi saya tuh 40.000 dan bisa pakai kartu kredit ini. Mungkin kamu nanya, kenapa 40.000 tuh Pak, kenapa nggak 20.000? Karena Shopee free ongkirnya startingnya dari 30.000. Jadi saya beli barang seharga 40.000 itu udah free ongkir, bayarnya bisa pakai kartu kredit Tokopedia Card. Jadi Shopee seperti itu. Nah, untuk marketplace lain seperti Blibli, Lazada itu juga bisa. Lazada saya pernah pakai di bawah 50.000 juga bisa Lazada. Kalau Blibli sih belum pernah sih saya. Kalau Lazada pernah. Ini hanya Tokopedia doang sih yang membatasi minimal 50.000. Oke, itu jawabannya Kak Dots. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan yang ketiga dari Kak FND ya. Kak Fandi aja, FND. Dia nanya ini. Iya nih, saya kesini karena baru ajuin loan 1 juta, ternyata kena bunga admin 200.000. Nggak sesuai banget karena biaya adminnya 20%, kapok majuin lagi. Oke, jadi gini nih. Emang kalau ngajuin dana tunai atau loan on phone itu harus punya trik atau punya strategi. Contoh nih ya, saat ini peraturan yang ada di kartu kredit BRI Tokopedia Card, biaya adminnya itu adalah 1% atau minimal 200.000. Jadi bisa kalian bayangin nggak? Ya Mas FND ini dia narik atau pinjam 1 juta. Kalau 1% dari 1 juta itu tuh berapa sih? Cuma 10% 100.000. Nah berarti kalau 1% kan cuma 10.000. Harusnya cuma 10.000. Tapi Kak Fandi ini kena klausul
klausul minimum 200.000, jadi 1% atau minimum 200.000. Ya otomatis walaupun kamu tarik tunainya cuma 1 juta, ya kamu bakal kena 200.000. Even kamu tarik tunainya 500.000, kamu juga akan kena 200.000. Makanya kalau mau tarik tunai atau loan on pun sekalian gede, biar nggak rugi-rugi amat. Contoh nih ya, contoh gini. Nah, sekalian gede tuh kira-kira berapa nih gitu. Nah, berapanya? Kalau menurut saya minimal 20 juta. Kenapa gitu? Nah, karena kalau kamu 20 juta, kamu ambil loan on pun 20 juta, biaya adminmu kan 1% atau 200.000 minimal. Nah, 1%-nya dari 20 juta, itu ya 200.000 itu. Gitu. Jadi, mau ngambil 20 juta ya kamu bakal kena 200.000. Tapi kalau kamu ngambil di bawah 20 juta, 10 juta, 5 juta, 7 juta, kamu bakal kena admin 200.000, sama aja. Jadi mending dimentokin sekalian. Cuma tenornya ya kembali lagi ke kamu mau ambil tenor berapa lama. Itu udah aturan umum kok. Jadi kalau tarik tunai pastiin kalian paham biaya adminnya tuh gimana klausulnya. Klausul saat ini BRI Tokopedia Card itu 1% atau minimal 200.000. Kalau kamu pinjam di bawah 20 juta, berapapun pinjamanmu kamu bakal kena biaya admin 200.000. Tapi kalau kamu pinjam di atas 20 juta, nah baru lebih dari 20.000 karena 1% dari 20 juta kan 200.000. Oke. Saya rasa udah cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah ini menarik banget dari Pak Javi ini. Jadi Pak Javi ini nanya gini, Pak, saya ingin bertanya terkait cashback dari CC Tokopedia. Ketentuan cashback kan 0,5% GoPay Coin, minimal belanja 100.000. Semisal transaksi saya pembayarannya A Rp 150.000, pembelian B 50.000, maka cashback yang saya dapat itu 0,5% dari 150.000 atau 0,5% dari 200.000. Nah, jawabannya dua-duanya salah nih Pak. Jadi gini Pak, saya mau jelasin nih Pak. Kalau kamu mau dapat program unlimited cashback GoPay Coin dari kartu kredit Tokopedia Card, aturannya seperti ini. Kamu akan berhak mendapatkan GoPay Coin sebesar 0,5% dari setiap transaksimu dengan minimal 100.000 atau kelipatannya. Pahamin ya, minimal 100.000 atau kelipatannya. Dari klausul minimal aja pembelian kedua ini 50.000 ini nggak masuk. Karena hitungannya tuh per transaksi Pak, bukan akumulasi. Jadi nggak peduli kamu berapa kali transaksi, anggap aja 100 kali, tapi kalau cuma 50.000 selama 100 kali, walaupun tagihanmu gede, nanti nggak dapet tuh namanya GoPay Coin. Beda ceritanya kalau kamu transaksinya 100.000, kamu bakal dapat GoPay Coin. Karena hitungannya itu adalah per transaksi. Nah, dari contoh yang Pak Javi sebutin di atas, atau di pertanyaan Pak Javi ini GoPay Coin yang kamu dapatkan tuh nanti hanya Rp500. Loh kok bisa, gimana ngitungnya nih Pak? Oke, ngitungnya gini. Transaksi pertama pembayarannya 150.000. 150.000 itu nanti akan dihitung yang kena atau yang dijadikan perhitungan cashback itu hanya 100.000. Kenapa? Karena kelipatannya 100. Jadi 100, 200, 300. Nah, kalau ada 150, 170, 180, bahkan 199 itu akan dibulatkan ke bawah, bukan dibulatkan ke atas. Makanya 100 yang dihitung. Nah, pembelian kedua itu cuma 50.000, itu nggak dihitung, nggak akan dapat namanya GoPay Coin. Jadi transaksimu kalau di total memang 200.000, tapi yang dikonsider atau dipertimbangkan dapat GoPay Coin itu hanya 100.000 dikali 0,5%, yang mana itu dapatnya Rp500. Seperti itu Pak Javi. Udah cukup jelas saya rasa. Oke, udah cukup jelas, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Jadi kelima nih di konten saya terkait beli iPhone. Ini naik-naik gini. Kalau pengen tenor 24 bulan gimana caranya ya Bang? Mohon bantuannya. Oke, jadi gini Pak. Kalau Bapak mau beli iPhone dengan cicilan 24 bulan dan Bapak udah punya kartu kredit BRI Tokopedia Card, itu gampang banget Pak. Kok bisa? Ya bisa. Jadi gini. Kalau iBox sama Erafone atau Eraspace itu punya namanya program cicilan 0% dengan Bank BRI dan maksimal tenornya itu adalah 24 bulan atau 2 tahun. Nah, kartu kredit BRI Tokopedia Card ini walaupun namanya Tokopedia Card, tapi ini adalah induknya BRI atau induknya ke BRI. Otomatis
kartu ini eligible atau berhak untuk mendapatkan program cicilan yang ditawarkan oleh iBox ataupun Eraspace gitu. Nah, caranya gampang, ada dua cara. Kamu bisa datang langsung ke tokonya, bilang saya mau beli iPhone ini pakai cicilan 0% kartu kredit BRI ya gitu. Jangan bilang kartu kredit Tokopedia. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu juga. Pernah saya transaksi ini saya bilang pakai kartu kredit Tokopedia ya. Kok Tokopedia, kita nggak ada Tokopedianya. Nah, ini orang salah paham nih, salah paham nih orang nih. Nah, makanya saya selalu bilangnya pakai kartu kredit BRI. Karena nanti pihak sales atau penjual akan melihat, oh ini BRI nih gitu. Nah, nanti begitu bilang gitu kamu bakal ditanya nih, mau cicilan berapa lama gitu. Tanya aja maksimal berapa, pasti dijawab 24 bulan karena BRI itu maksimal 24 bulan untuk cicilan 0% di iBox untuk beli iPhone. Ya udah, bilang aja untuk 24 bulan dan nanti kamu tinggal masukin PIN dan selesai bawa pulang iPhone-mu. Itu cara pertama. Cara kedua, kamu bisa transaksi lewat online. Kalau kadang malu bilang cicilan atau gimana ya, bisa lewat online terus nanti kamu ambil fitur pick up toko. Jadi kamu belinya di rumah, nanti begitu transaksi udah selesai kamu tinggal ke toko ngambil barangnya, nunjukin kwitansi pembayarannya atau bukti bayarnya gitu. Oke, itu aja sih, sudah cukup banyak nih yang kita bahas. Jadi terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu punya pertanyaan atau tambahan-tambahan hal-hal yang masih belum paham, tulis di kolom komentar. Saya akan coba jawab semua pertanyaan kalian satu persatu, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini biar channel ini terus maju. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.